bisa memastikan kalau api itu nggak ada. Ya bisa aja apinya ada kan? Tapi nggak ada asapnya, ya kan? Iya. Jadi logika orang ateis ini ketika mengatakan, oh kalau alam nggak ada berarti Tuhan nggak ada dong. Nah, itu logika salah. Karena ketika kita mengatakan ini nggak ada asap, terus kalau gitu api nggak ada gitu, kan apinya bisa jadi ada. Iya. Asapnya yang nggak ada itu loh. Jadi ketiadaan bukti itu tidak berkonsekuensi pada ketiadaan sesuatu yang ditunjuknya gitu loh. Contoh lain Mas, contoh lain. Kalau sekarang misalnya misalnya ini ruangan tertutup, kemudian Mas Ari mendengar suara berisik dari luar. Ada orang bercakap-cakap. Logika kita langsung mengatakan ada orang di dalam nih, ya kan? Ya. Pertanyaan saya sekarang, kalau suara itu nggak ada, apakah kemudian ada orang? Apa gitu artinya orangnya nggak ada juga? Belum tentu. Ya bisa jadi orangnya ada, tandanya nggak ada. Iya, orangnya tidur, ngedem gitu loh. Maksudnya diem aja gitu kan? Bisa jadi. Jadi kalaupun alam ini nggak ada, Tuhan tetap ada. Jadi Anda nggak bisa mengatakan kalau alam nggak ada, Tuhan nggak ada, karena ketiadaan bukti tidak berkonsekuensi pada ketiadaan sesuatu yang ditunjuknya. Alam itu menunjukkan akan keberadaan Tuhan. Tapi kalau alam nggak ada, dengan logika tadi tuh, kalau alam nggak ada, ya Tuhan bukan berarti nggak ada dong. Iya. Sesuatu yang nggak bisa dia lihat atau dia indera gitu, belum tentu berarti itu nggak ada kan? Jadi itu kaidahnya tadi itu. Ada mudalil, la yastalzim adamal madlul. Jadi tidak adanya bukti itu bukan berarti sesuatu itu nggak ada gitu loh. Benar. Kan bukti itu hanya pertanda Mas. Benar. Hanya pertanda gitu loh. Dia hanya menjadi tanda bagi kita bahwa ada sesuatu nih. Tapi kalau buktinya nggak ada, ya sesuatu itu ada gitu loh. Iya. Bisa jadi kan buktinya nggak nampak. Ketika ada asap pun berarti meyakinkan cuma ada. Iya. Kalau ada asapnya kan gitu kan? Iya, kalau ada asap kita bisa yakin oh ini ada api nih. Beneran. Tapi kalau asapnya nggak ada, jangan bilang apinya nggak ada. Iya. Kan bisa jadi apinya ada tapi nggak ngeluarin asap. Nah, gitu maksudnya. Jika andai kata alam semesta ini ada dan alam semesta ini nggak ada, ya Tuhan kita katakan ada. Kan Tuhan juga nggak berkewajiban menciptakan alam kok, terserah dia mau ciptakan atau nggak menciptakan kan? Nggak ada ngaruhnya buat Tuhan kan gitu. Jadi poin saya, Anda nggak bisa mengatakan kalau alam nggak ada, Tuhan nggak ada. Itu nggak nyambung, nggak logik gitu loh. Tapi itu yang diputer-puter sebenarnya. Iya itu tadi. Jadi memang di luar sana itu ada ya orang-orang yang nggak percaya Tuhan, dan dia mungkin ketidakpercayaan itu dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh bacaan. Tapi dia sendiri itu masih membuka diri untuk tahu. Saya kira ada orang-orang ateis semacam yang membuka diri. Tapi di luar sana Mas, saya menyadari betul ada orang-orang yang Anda datangkan, jangankan kita kayak begini, 1000 dalil dihadapkan ke dari dia nggak bakal mau nerima. Memang pengen jadi orang ateis saja, ya udah selesai, terserah kamu gitu loh, nggak ada paksaan. Ada orang-orang kayak gitu. Iya benar-benar. Iya, saya nggak mengeneralisir semua orang ateis itu, nggak. Ada orang ateis yang jujur, yang memang mau menggunakan logika sehatnya. Saya baru beberapa hari yang lalu teman-teman baru dihubungi itu. Mungkin itulah salah satu berkah podcast Mas Ari itu. Ada tuh orang panjang gitu ya, dia nge-WA saya bahwa dia tuh selama ini mengalami kegundahan batin yang luar biasa. Dia bilang begini, saya itu di satu sisi merasa menderita ketika menyingsingkan keyakinan akan keberadaan Tuhan itu. Tapi di sisi lain dia terpengaruh gitu loh oleh bacaan, tontonan yang buat dia ragu, Tuhan ini ada apa enggak gitu loh. Jadi berkecamuk di batinnya itu. Mau bilang Tuhan ada, dia udah terlanjur terpengaruh oleh pikir begituan. Mau dibilang nggak ada, kok kayaknya ada kekosongan batin gitu loh.